Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu pada channel Keswan Kesmafet Kalimantan Barat. Kali ini kita akan membahas simulasi pengisian aplikasi lalu lintas hewan dan produk hewan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Baik, pertama-tama kita akan buka browser. Pastikan jaringan internet Bapak Ibu sekalian dalam keadaan online. Kita akan membuka browser lalu lintas isignas.com. Di sini Bapak Ibu dapat melakukan pencarian lintas isignas.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih daftar. Bapak Ibu dapat memilih sebagai individu atau perusahaan. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan sebagai individu. Isi nama. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Pastikan email yang Bapak Ibu gunakan merupakan email yang aktif. Kemudian Bapak Ibu pilih daftar. Pembuatan akun berhasil. Selanjutnya kita akan coba simulasi dari contoh kasus. Sri Wahyuni akan mengirimkan 1 ekor anjing jantan berasal dari DKI Jakarta, Jakarta Barat, tempat pemeliharaan Sri Kandi A28 Jakarta Barat, pemeriksa Dr. Hewan Jakbar 1, penerima Jalan Muhammad Hambal, Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Baik, kita masuk ke akun yang tadi telah kita buat. Ketik email. Kemudian masukkan kata sandi, kemudian masuk. Baiklah, akan muncul tampilan seperti ini. Namun di sini ada beberapa data yang belum lengkap seperti nomor NIK dan data lainnya, sehingga kita harus melengkapi data profil. Kita pilih profil di pojok kanan atas. Nah, ini seluruh data ini harus kita lengkapi seperti NIK, kemudian nomor telepon dimulai dengan angka 62. Kemudian kita pilih simpan. Kita pilih simpan. Kemudian di sini terdapat fasilitas untuk mengubah password. Apabila Bapak Ibu tidak akan mengubah, dapat dilanjutkan. Kemudian untuk informasi lokasi, ini harus Bapak Ibu isi sesuai dengan data pada ID Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita pilih simpan. Baik, ini saya akan masuk pada link tes Isignas. Nah, di sini akan muncul data NIK dan Bapak Ibu statusnya sebagai pemohon. Kemudian kita akan mulai dengan membuat permohonan rekomendasi pemasukan. Di sini ada 2 fasilitas, yaitu untuk lintas provinsi atau lintas kabupaten kota dalam provinsi. Nah, dari contoh kasus itu kita akan membuat lintas provinsi. Jadi kita pilih lintas provinsi. Rekomendasi pemasukan ini akan disetujui oleh POV Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, sebelum mengajukan permohonan pemasukan hewan atau produk hewan, sebaiknya Bapak Ibu berkoordinasi dengan petugas dinas kabupaten kota yang nantinya akan menerima hewan atau produk hewan tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih permohonan baru yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini harus melengkapi data pemohon dan lalu lintas HPM. Untuk nama sudah terisi, kemudian pemohon kita pilih sebagai individu.
permohonan kepadanya kita bisa ketik Kalimantan Barat. Nah, di sini akan muncul nama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi asal dari contoh kasus itu adalah DKI Jakarta. Kemudian tujuannya Kalimantan Barat. Kemudian kita pilih selanjutnya. Dari lalu lintas HPM-nya yaitu hewan. Kemudian kita pilih anjing. Kemudian kota tujuan. Kota tujuannya kota Pontianak. Bisa kita ketik Pontianak. Untuk pemilihan rekomendasi pemasukan ini, Bapak Ibu dapat memilih maksimal 3 kabupaten kota. Misalnya Singkawang. Misalnya Bapak Ibu ada membawa 2 ekor anjing. Nah, satunya Pontianak, satunya Singkawang misalnya. Namun dari contoh kasus yang saya tampilkan tadi, kita hanya akan memilih kota Pontianak, sehingga kota Singkawangnya kita hapus. Kemudian kita pilih draft. Kemudian akan muncul seperti ini dengan status menunggu kirim. Dari sini kemudian Bapak Ibu pilih di titik 3 ujung kanan. Di sini ada pilihan kirim, edit, lihat atau hapus. Nah, ini dapat Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Apabila sudah yakin, dapat langsung pilih kirim. Setelah dikirim, Bapak Ibu tinggal menunggu rekomendasi pemasukan telah di ACC atau disetujui oleh POV Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini Bapak Ibu dapat mengecek di lintas provinsi lagi, masuk. Nah, di sini statusnya telah disetujui. Hewannya anjing dari DKI Jakarta ke Kota Pontianak. Selanjutnya kita akan mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran dari DKI Jakarta, membuat permohonan baru. Nah, di sini akan tampil nomor rekomendasi pemasukan. Bapak Ibu pilih. Ya. Pilih, kemudian Bapak Ibu bisa cek kembali. Kemudian pilih kirim. Sambil menunggu rekomendasi pengeluaran telah disetujui. Kalau di sini sudah saya buatkan contoh, rekomendasi pengeluarannya telah disetujui. Hewannya anjing dari DKI Jakarta ke Kota Pontianak. Rekomendasi pengeluaran ini dapat terus digunakan apabila data pemohon asal dan tujuan kabupaten kota yang sama dan jenis hewan yang akan dilalu lintaskan sama. Maka rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ini masih tetap bisa digunakan. Dan pemohon bisa langsung membuat permohonan SKKH atau SKPH dengan memilih nomor registrasi yang sesuai. Namun sebelum lanjut ke permohonan SKKH atau SKPH, sebaiknya Bapak Ibu memperhatikan catatan pada surat rekomendasi pengeluaran. Nah, ini surat rekomendasi pengeluaran yang diterbitkan oleh Provinsi DKI Jakarta, kota tujuan Kota Pontianak, status situasi rabies terduga. Kemudian persyaratan kesehatan hewan berdasarkan status situasi daerah pengirim dan daerah tujuan, itu yang diperhatikan yaitu rabies. Dari daerah bebas ke terduga itu ada 2 persyaratan. Kemudian untuk rabies dari daerah terduga ke terduga itu ada 4 persyaratan. Nah, persyaratan ini nantinya akan diupload pada permohonan sertifikat veteriner. Nah, dari contoh kasus ini, maka kita akan melalu lintaskan anjing dari Jakarta Barat dengan status bebas rabies ke Kota Pontianak dengan status terduga rabies. Namun, apabila Bapak Ibu akan melalu lintaskan hewan atau produk hewan, di mana dipersyaratkan hasil uji laboratorium seperti hasil uji lab
rabies, PMK, atau yang lainnya, maka setelah memiliki hasil uji laboratorium, Bapak Ibu harus segera mengajukan permohonan SKKH atau SKPH. Gambarannya mungkin seperti hasil uji swab COVID. Begitu hasil uji keluar, barulah dokter punya dasar untuk mengeluarkan surat bebas COVID. Kemudian kita akan lanjut mengajukan SKKH atau SKPH. Kemudian kita pilih lintas provinsi, kita pilih permohonan baru. Kemudian di sini akan muncul nomor rekomendasi pengeluaran sebagai contoh. Kemudian permohonan kepada, kalau dari contoh tadi Jakarta Barat, kita akan pilih Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat. Kemudian farm atau unit usaha, kalau ada nama farm dapat kita tuliskan nama farm. Namun dari contoh kasus ini tadi disebutkan tempat pemeliharaan. Kita ketik tempat pemeliharaan. Kemudian alamat pemeriksaan hewan. Ini kita usahakan memberikan alamat sejelas mungkin agar dokter hewan yang memeriksa nanti gampang untuk melakukan pemeriksaan pada tempat tersebut. Jadi pada contoh ini tadi kita Srikandi A28, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kemudian kita pastikan alamatnya sudah benar. Kemudian kita pilih dokter hewan. Nah, sebaiknya memilih dokter hewan periksa yang dekat dengan lokasi hewan dan bersedia melakukan pemeriksaan di tempat yang telah ditentukan dengan cara menelpon dokter hewan yang akan kita pilih. Kemudian kita pilih selanjutnya. Kemudian kita isi data selanjutnya, jumlah hewan 1, nomor identitas T02. Kemudian kita pilih draft. Kemudian draft SKKH Bapak Ibu kirim, caranya sama seperti permohonan rekomendasi SKKH lintas provinsi. Nah, di sini contohnya untuk SKKH yang telah disetujui, kita dapat pilih di ujung kanan SKKH. Jadi tampilan SKKH Bapak Ibu yang telah disetujui akan muncul seperti ini. Kemudian kita tutup. Kita akan lanjut melakukan permohonan sertifikat veteriner. Kita pilih lintas provinsi, kemudian kita pilih permohonan baru, kemudian kita isi seluruh data yang dibutuhkan. Ini permohonannya kepada Provinsi DKI Jakarta, kemudian kita pilih selanjutnya. Kemudian akan beralih ke informasi HPM, ini juga kita isi data yang diperlukan. Kemudian setelah informasi HPM-nya Bapak Ibu isi, pilih selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu akan muncul nanti permohonan ke tempat pemeriksaan HPM. Ini Bapak Ibu lengkapi. Kemudian kita akan lihat untuk sertifikat veteriner yang telah disetujui. Anjing dari Jakarta Barat ke Kota Pontianak. Kita lihat sertifikatnya akan muncul seperti ini. Ini yang telah ditandatangani oleh POV DKI Jakarta. Ini saya ingatkan kembali untuk sertifikat veteriner
Masa berlakunya maksimal 30 hari atau 1 kali pengiriman. Jadi kalau sudah pernah digunakan, sertifikat ini sudah tidak berlaku lagi. Untuk lokasi pemeriksaan hewan atau produk hewan dapat dilakukan di tempat pemeliharaan seperti farm atau kandang, kemudian tempat peredaran itu seperti pasar ternak, kemudian checkpoint, RPH, atau tempat penyimpanan seperti cold storage dan gudang penyimpanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu informasi pengeluaran dan informasi pemasukan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi membuat permohonan untuk informasi pengeluaran dan informasi pemasukan. Ini saya lihatkan contoh untuk surat pelepasan pengeluaran yang disetujui oleh Jakarta Barat. Tanda tangannya dokter hewan pemeriksa. Kemudian untuk informasi pemasukan, ini juga saya kasih contoh yang sudah disetujui dan terbit surat pelepasan. Ini yang disetujui oleh dokter hewan Kota Pontianak. Nah, caranya bagaimana nih agar dokter hewan atau petugas pemeriksa tahu bahwa Bapak Ibu ada mengajukan permohonan surat pelepasan. Jadi, setelah sertifikat veteriner terbit, Bapak Ibu melaporkan atau menginfokan bahwa hewan atau produk hewan akan diberangkatkan kepada dokter hewan atau petugas pemeriksa, baik pada daerah asal maupun daerah penerima. Karena proses pemeriksaan ini masih termasuk rangkaian wajib dalam administrasi lalu lintas hewan dan produk hewan. Baiklah Bapak Ibu, demikian panduan singkat pengisian aplikasi lalu lintas hewan dan produk hewan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu Bapak Ibu atau pelaku usaha dalam melalu lintaskan hewan dan produk hewan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.